Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwati iman, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi hari ini. Ucapan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsira saya sampaikan kepada keluarga besar Persis Katapang yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi hari ini. Saya rindu dengan tempat ini. Saya baru 3 kali dengan hari ini hadir di tempat ini. Yang pertama sekira tahun 2003 ketika saya diamanahi sebagai sekretaris tim pemenangan Al-Ustadz Siddiq Amin Allahu Yarham. Waktu itu saya datang ke tempat ini untuk memberikan sosialisasi kebijakan politik pimpinan pusat Persis. Yang kedua, saya hadir di tempat ini untuk mengisi seminar motivasi untuk anak-anak santri di tempat ini. Dan hari ini alhamdulillah Allah sangat baik sehingga saya bisa berjumpa dengan ibu dan bapak sekalian. Ibu dan bapak yang saya muliakan, saya diundang ke tempat ini tanpa diberikan tema apapun. Oleh sebab itu saya agak bingung saya harus menyampaikan apa. Kalau saya menyampaikan persoalan Ramadan, saya pikir di pekan pertama, kedua, dan ketiga sudah disampaikan oleh para asatidz yang lain. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan hal yang lain saja. Ibu dan bapak yang saya muliakan, salah satu kekhasan dari Islam yang membuat saya jatuh hati berulang kali pada agama ini adalah Islam mengajarkan kepada kita karakter syumuliyah. Islam itu agama yang menyeluruh. Islam tidak hanya berbicara terkait persoalan fikih ibadah, tidak hanya bicara soal fikih muamalah, tapi Islam pun berbicara tentang fikih siasat. Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana caranya masuk WC dan masuk masjid, tapi Islam pun mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kalau kita masuk ke ruang-ruang kekuasaan. Ikhwatu iman yang saya muliakan, dalam beberapa tahun terakhir ini, saya menyaksikan betapa ada sebagian dari umat ini yang ingin melakukan proses sekularisasi dalam kehidupan keagamaan kita. Di satu sisi, ada orang yang melakukan sekularisasi dengan punya pikiran bahwa agama tidak boleh melibatkan negara. Dan di sisi lain, yang unik, ada juga kelompok-kelompok agama yang kemudian melarang membicarakan persoalan-persoalan negara di dalam kehidupan agama. Jujur saja, saya khawatir dengan fenomena ini, terutama fenomena yang terakhir. Ada banyak umat ini yang kemudian merasa tidak nyaman kalau masjid menjadi tempat bagi kita bicara tentang persoalan-persoalan negara. Padahal dalam sejumlah kesempatan saya sering menyampaikan tidak mungkin agama ini tegak kalau kita tidak memegang kekuasaan. Saya berikan 2 contoh nyata. Tahun 2018 saya diminta untuk menyampaikan kajian
di 4 negara Eropa Barat dan 1 negara Eropa Timur. Saya ngaji di Amsterdam, di Belanda, lalu kemudian ke Belgia, lalu kemudian ke Perancis. Setelah dari Perancis lalu kemudian ke Jerman. Dari Jerman kemudian saya ngaji ke Republik Ceko. Setelah saya mengalami tur dakwah di 5 negara itu, tiba-tiba salah seorang sahabat saya yang bekerja di KBRI Spanyol nelpon saya. Sadatan, tambah dong 1 kajian di Spanyol. Karena saya penggemar Madrid, saya datang. Saya ini Madrid, Pak. Tapi saya tidak akan kemudian menyerang Bapak yang mencintai Barcelona. Karena itu hanya sekedar bola. Saya datang. Beres ngaji, lalu kemudian saya ditawari liburan. Ustadz mau liburan nggak? Saya bilang boleh, karena saya penerbangannya masih 2-3 hari lagi. Tempat mana yang ingin Ustadz datangi? Saya bilang saya ingin datang ke Cordoba. Saya lalu kemudian datang ke Cordoba. Di Cordoba, Pak, di situ ada masjid terbesar yang dibangun oleh umat Islam di benua Eropa. Masjidnya cantik sekali. Kalau dari kejauhan, Masjid Cordoba itu warnanya memerah. Dan Bapak tahu, Cordoba atau Mezquita de Cordoba itu sekarang tidak berfungsi sebagai masjid. Saya datang ke tempat itu, saya mencari lorong paling gelap sekedar hanya untuk saya ingin ruku dan sujud di tempat ini sebagai bukti kecintaan saya dan sebagai bukti kesadaran sejarah saya bahwa itu awalnya masjid. Baru saya melakukan takbir. Ketika saya ruku, lalu kemudian sekelompok polisi datang kepada saya dan melarang saya. Anda tidak boleh melaksanakan sholat di tempat ini, karena ini bukan berfungsi sebagai masjid. Mezquita de Cordoba sekarang sudah berubah, fungsinya menjadi museum. Siapa yang mengubah itu? Policy negara. Siapa yang mengubah itu? Kebijakan negara. Desember kemarin, saya diundang oleh teman-teman PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Istanbul, Turki. Kebetulan waktu itu pandemi sudah mulai agak melandai sebelum Omikron datang. Saya datang. Untuk apa? 1, untuk diskusi. Yang kedua, pemerintah Turki sejak tahun yang lalu sudah mengubah kebijakan. Kita tahu di Turki ada sebuah bangunan yang sangat bersejarah yang mencatat sejarah tentang penaklukan Istanbul, Turki oleh Muhammad Al-Fatih. Di situ ada masjid namanya Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia ratusan tahun jadi gereja Kristen Ortodoks, ratusan tahun menjadi masjid, lalu kemudian puluhan tahun menjadi museum. Baru kemarin dia diubah menjadi masjid, dan baru Ramadan kali ini masjid itu bisa digunakan sebagai tempat tarawih. Siapa yang mengubahnya? Yang mengubahnya Presiden Recep Tayyip Erdogan. Museum berubah kembali menjadi masjid karena ada kekuatan politik. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan, kalau ada asatid, kalau ada ulama, kalau ada ajengan ngobrol negara di ruang-ruang semacam ini, jangan kemudian kita punya anggapan bahwa pembicaraan negara tidak boleh dilakukan di masjid. Kalau saya dan Anda melakukan itu semua, maka Anda telah mengkerdilkan fungsi masjid. Dulu fungsi masjid itu elegan. Tidak hanya dijadikan sebagai tempat ruku dan sujud, di situ juga dijadikan sebagai tempat bagi umat Islam untuk membangun peradaban. Oleh sebab itu hari ini saya hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi pesan Imam Al-Mawardi untuk kita semua. Imam Al-Mawardi itu, ibu dan bapak yang saya muliakan, terlahir di Basrah, Irak, tahun 972 Masehi. Salah satu kitab yang sangat termasyhur yang beliau tulis adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah, kitab hukum tata negara. Dan ini menjadi rujukan bagi kita yang belajar tentang hukum tata negara di dunia Islam. Yang kedua,
beliau juga menulis sebuah kitab, namanya kitab Adabu Dunya Waddin. Dan yang unik di dalam kitab ini dikisahkan bagaimana caranya kita membangun sebuah negeri yang sering kita sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menurut beliau ada 6 syarat. Tolong diperhatikan. Yang pertama, menurut beliau, sebuah negeri akan jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau negeri itu bisa menegakkan yang disebut dengan ad-dinun muttaba'un, ada agama yang ditaati. Bapak Ibu, sampai saat ini alhamdulillah atas izin Allah, saya telah berdakwah ke 48 negara yang ada di 5 benua. Saya keliling dari mulai negara-negara terbelakang sampai negara-negara maju. Bapak Ibu tahu, negara-negara yang dalam perspektif kita maju, kalau kemudian mereka meninggalkan paham-paham keagamaan, ternyata negara itu tidak tumbuh dengan baik. Saya kasih contoh. Di Asia bagian timur ada 2 negara maju, Jepang dan Korea Selatan. Tapi pada saat yang bersamaan, Bapak Ibu tahu, angka bunuh diri tertinggi di dunia hari ini dicatat oleh Korea Selatan. Padahal baleunghar. Orang Indonesia hirupna ripuh, tapi jarang bunuh diri. Urang mah boga presiden kieu ge sabar. Jadi karuatan orang. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, kenapa republik ini diberikan warga negara yang sabar? Karena mayoritasnya Islam. Dulu di awal pandemi kita diminta oleh negara untuk stay at home. Awalnya 14 hari, kemudian diperpanjang berulang-ulang kali. Kita diajarin sama agama kita, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam alam bawah sadar kita punya keyakinan bahwa taat pada pemerintah apabila kemudian instruksinya adalah instruksi yang tidak bertentangan dengan syariat adalah wajib. Maka kita taat sama pemerintah. Kita tahu kok uang pajak kita sesekali dikorupsi. Tapi kita sabar. Tiap kali ada kewajiban bayar pajak kendaraan bermotor, kita semua bayar. Plus taranawar. Beda jeung zakat fitrah. Ngan ukur 2,5 kilo tapi nawarna luar biasa. Kemarin sampai Kiai Haji Anang, pimpinan Baznas Jabar itu telepon saya. Tad, tolong dong sadarkan umat. Kunaon gitu Kiai? Saya sudah punya policy. Kota Bandung berapa, Kabupaten Bandung berapa, Kota Cirebon berapa. Terus kenapa? Itu banyak umat Islam yang protes. Ya zakat fitrah teh satahun sakali, ngajakatan nyawa. Ngan ukur 2,5 kilo. Paling mahal di Jawa Barat Kota Cirebon 45.000. Nabat mani nawar. Urang mayar pajak kendaraan bermotor, motorna tara dipake pernah teu kieu ka Samsat. Pak punten di Imam Manawi sareng Manawi, da ieu teh tara dianggo motor teh. Kenging dikirangan. Urang mayar pajak ka Samsat, sok nganuhunkeun teh Samsat ka urang. Tara. Di masjid nu lain mah upami bapak mayar zakat, ya Allah doana ge panjang. Padahal di syariatkeun ge pondok, Allahumma sholli alaihim beres. Tapi coba di masjid lain, Allahumma sholli alaihim jazakumullahu khairan katsira rabbana hab lana min azwajina, sagala dibaca. Eta didoakeun panjang teu kabita mayar zakat fitrah. Tapi pajak ya Allah keur teh urang teh ngantri. Pernah teh petugas Samsat kieu, terima kasih Bapak Ibu sudah membayar pajak tepat waktu. Pajak yang Bapak Ibu berikan akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan Bapak. Pret, moal ayah. Dan saya ngaji gini Pak, bukan di depan Bapak. Di depan Kang Dedi Taufik, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat. Saya ngobrol kepada Dedi Taufik, perbaiki layanan Samsat.
Urang teh bager mayar pajak cik atuh nganuhunkeun ka masyarakat teh. Ya. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, kenapa di Korea Selatan itu banyak sekali peristiwa bunuh diri? Alasannya sederhana. Anak muda di sana kalau mereka punya cita-cita gak kesampaian. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu mereka gak punya tempat bersandar. Bersandar kepada orang tuanya gak mampu. Ngobrol dengan temannya gak bisa bantu. Dia tidak punya tempat untuk bersujud dan curhat pada Tuhan yang Maha Kuasa. Sok urang Indonesia diputuskan ku kabogoh berkali-kali, teger we tetep. Malah make nyieun puisi. Ketika diputusin teh, kadang-kadang Allah membuat mata kita basah, hati kita patah, karena Allah nggak pengen kita hidup dengan orang yang salah. Saya teh dalil kanggo duda sareng rana anu tegatan. Ya. Kuat orang. Ya. Hirup ripuh tetap orang mengadoa karena kita yakin syarat kita mendapatkan pertolongan dari Allah itu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Oleh karena itu kalau negeri ini ingin diberkahi, ad-dinun muttaba'un. Belum lagi ada ayat yang lain kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Gak mungkin republik ini diberkahi kecuali ahlul qura'nya, penduduknya, pemimpinnya, penghuninya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Ari hujan berkah atau napi musibah? Hah? Berkah. Kanggo saha? Kanggo anu iman miwah takwa. Kalau dari dulu pemerintahan itu iman dan takwa, maka cara ia mendesain Kabupaten Bandung itu benar. Lamun eta tempat cai, tong diubah RT RW na dijadikan tempat pemukiman. Namina leuwih kurai. Dijadikan tempat perubahan. Bahkan saya tinggal di Cibiru Indah 8 karena saya berseberangan, rumah saya itu saya, Ustadz Sidik, Ustadz Am Amiruddin. Di sebelah sana itu ada komplek namanya komplek Pos dan Giro. Disebut nage tempat pamandian muning. Tempat itu. Sekarang diubah jadi tempat pos. Perumahan posnya wajar we banjir. Dati awal nage disebut pamandian muning. Nah tuh maneh manusia cicing didi. Saya paling sebel kalau pemerintah sudah ngobrol gini. Saya ngeritik misalkan, kenapa terjadi banjir? Jawabannya teh maneh enteng, Ustad, curah hujan tinggi. Atuh maneh ari kira-kira jadi pamarentah jawabanna kitu manusia jadi rahayat biasa. Kunaon baseuh hujan, nu geloge apa? Kan nggak boleh gitu. Yang kita tanyakan gimana rencana tata ruang dan wilayah. Oleh karena itu taati agama. Contoh lain, kemarin tanggal 10 April Pak, dari mulai presiden, gubernur, hingga kepala daerah kabupaten kota itu bayar zakat. Sebagai bentuk kampanye untuk menyadarkan masyarakat bayar zakat. Saya kebetulan nemenin Kang Emil. Kang Emil bayar zakat. Saya tanya kepada Ketua Baznas, Pak Ketua saya mau tanya, kalau seluruh warga republik ini rajin bayar zakat, berapa potensi zakat yang dimiliki oleh republik ini? Bapak Ibu tahu jumlahnya, kalau kita semua rajin bayar zakat se-Indonesia, maka setahun kita akan dapat 370 triliun rupiah. Kebayang kalau kita punya 370 triliun, umat Islam teh bakal lenggeng. Kita bikin 370 kampus world class university. Kampus-kampus keren, yang tidak hanya keren, tapi pintunya bisa diketuk oleh keluarga-keluarga dari kelompok miskin dan fakir. Ayo nama ayah sekolah Islam HD, nu miskin tuh bisa asuh.
Kan gitu. Nah, kenapa? Pertanyaan itu harus balik lagi ke kita. Sejauh mana kesadaran kita membayar zakat, infak, sedekah dan wakaf. Di Persis kita punya PZ. Sok malayar zakat. Bayar zakat. Perintahnya juga imperatif sekali. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ada petugas zakat di sini? Cung yang tahun ini dapat tugas mungut zakat. Nu di masjid pan sok aya qaimul masjid ngumpulkeun zakat. Ini saran saya ya. Berhentilah Anda sebagai orang yang ditugaskan untuk menjadi amil zakat dengan perilaku yang punten memalukan agama ini. Ya Allah eta amilin zakat siga nu barang main lamun panggih jeung agnia teh. Pak, Bu, punten ieu mah. Manawi we sareng manawi bade nitipkeun zakat. Padahal perintahnya juga bukan mohonlah, tapi ambillah. Oleh karena itu stylenya itu harus kayak dirjen pajak datang ke wajib pajak. Pernah disuunkeun pajak motor kieu ku Samsat, Pak punten, Imam Manawi we sareng Manawi bade mayar pajak motor. Enggak. Jadi nanti di masjid ini biasain ya, ketuk tuh rumah jamaah, rumah anggota, tok tok tok. Assalamualaikum ibu bapak. Atas nama Allah saya akan mengambil sebagian harta dari bapak dan ibu. Gagah tuh. Ngan cek agniana teh koplok sia legek-legek teh. Ya karena pemahamannya belum sampai. Nah ini bagian pertama. Yang kedua, adlun syamilun. Sebuah negeri akan jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau keadilannya menyeluruh, dirasakan oleh setiap orang. Di negeri ini kita punya Pancasila. Dan di sila yang kedua kita diajarkan bahwa negeri ini dibangun di atas fondasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi fondasi yang kedua itu kita rasakan sekarang mulai goyah. Contoh, saya tidak habis pikir bagaimana mungkin dulu ketika pandemi tiba dan menyapa kita semua, ada tukang bubur di kota Tasikmalaya. Ini sahabat saya Fikri pasti tahu. Itu di Jalan Galunggung ada bubur namanya bubur biasa malam. Kunami nage urang uninga bubur biasa malam, berarti bukana malam. Dia buka. Dan betul itu bertentangan dengan aturan yang pada waktu itu orang tidak boleh melakukan aktivitas di malam hari. Aturan PSBB. Akhirnya si tukang bubur dipanggil oleh negara, diadili oleh negara, lalu kemudian diberikan sanksi. Sanksinya harus bayar 5 juta. Keesokan harinya di McD itu ada jualan paket BTS. Bapak mau apal BTS? Nu gaul wungkul nu apa? BTS teh grup band Korea, Pak. Itu akhirnya hampir di seluruh gerai McD orang berebutan dan terjadi konsentrasi massa yang luar biasa. Akhirnya negara manggil McD. Gerai-gerai McD itu dipanggil. Lalu mereka diberikan hukuman. Hukumannya mereka harus bayar 500.000. Tukang bubur 5 juta, McD anu gede modalnya bayar 500.000. Adil tuh. Kan gitu. Jadi bagaimana mungkin negeri ini bakal jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau kemudian keadilan itu menguap dari republik ini. Oleh karena itu saya mohon anak-anak kita yang sering kita doakan dengan kalimat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, didik sejak kecil menjadi pribadi-pribadi yang mampu menegakkan keadilan.
Biasakan mereka adil. Dan mereka bisa adil kalau bapak ibu adil. Saya kasih contoh. Anak bapak mu'alimin. Yang satu lagi masih madrasah ibtidaiyah. Kalau bapak ibu ngasih uang jajan, bedakan. Dan pembedaan itu adalah bagian dari sikap adil. Kenapa? Karena adil itu artinya proporsional. Budak MI mah paling ngemelina lollipop. Sok budak mu'alimin. Manya mu'alimin masih kena ngolomoh lollipop. Pan kita cek babaturan tak ari maneh siga MI wae. Jadi dibedakan. Hadirkan keadilan. Kalau di sini ada teman-teman pemuda Persis, Anda harus menegakkan keadilan di rumah. Kunaon ari pemudi erek aya rapat poe Ahad jam 8 kudu beberes heula. Ari pemuda erek futsal tara beberes ieu mah. Saya sering nanya, memang aya dalil yang secara tegas menegaskan bahwa urusan dapur sumur kasur itu urusan perempuan. Coba di sini banyak asatid. Sebutkan satu saja dalil yang mengatakan bahwa dapur sumur kasur itu urusan ibu. Henteu Pak. Nabi raksukanana soeh dikaput ku nyalira. Tinggawitan ayeuna Bu, upami kancing bapak lesot keun antep sina dijahit. Pan bapak teh pengikut Nabi. Ini tuh sebetulnya agak bahaya pas saya ngobrol gini. Sabab mengke bapak menjelang maghrib ibu-ibu santai we. Di dasar tapi santai nonton sinetron. Mah engal atuh ka dapur, dah cek ustad datan ge eueuh dalilna. Yang saya dorong sebetulnya sikap berkeadilan, ya Pak ya. Karena gini, nanti siang Pak, pukul 1:30 saya diundang sama PBHMI untuk diskusi. Yang isi diskusinya 3 orang. 1 Ulil Absor Abdallah, mewakili NU, dikenal sebagai pendiri jaringan Islam liberal. Yang kedua Dr. Tafsir, mewakili Persyarikatan Muhammadiyah. Yang ketiga saya diminta untuk mewakili Persis. Saya langsung kirim surat ke PBHMI, saya tidak mewakili Persis. Sabab tekawakilan pikiran-pikiran Persis itu oleh saya. Tapi saya boleh ditulis di situ penasehat PC Persis Cileunyi. Jadi kan gaya, ti Persis mah debat ejeng ulil cukup ngirim penasehat PC Persis Cileunyi. Ya daripada ngaku PP engke butut pan izin Persis. Jadi dina butut lagi enakan Pak. Oh kunaonnya butut? Wajar PC. Nah Pak, saya sering diskusi. Orang-orang nanya sama saya, Ustadz Datan, apakah Persis mendorong emansipasi perempuan? Saya katakan, bagi Persis, gender itu no issue. Nggak ada isu gender di Persis, nggak ada isu emansipasi di Persis. Kenapa? Sejak tahun 60, pimpinan Persistri itu sudah kuliah ke Mesir. Jadi Persistri itu udah keren Bu. Makanya ibu harus bikin Persistri ini lebih keren. Kalau ada yang mau ngobrol tentang emansipasi, ngobrol tentang kesetaraan gender, ibu harus mau. Dan ibu harus maju ke depan. Karena kita punya legacy, punya warisan keren luar biasa. Dulu istrinya Ustadz Latif itu kan pernah belajar di Mesir. Ketika orang-orang masih ragu perempuan-perempuan itu untuk berangkat, untuk sekolah, keluar tempat kawasannya sendiri. Mertua saya, jadi mertua saya ini Ustadz Emon Sastra Negara, pernah jadi Sekum PP Persis. Istrinya, Ibu Setiasih itu pernah mimpin PW Persistri. Mama, saya bilang demikian, itu tahun 68 itu sudah kuliah ke Jogja. Padahal panglinggihanana di Ciamis. Jadi bagi Persis itu kalau ada orang ngobrol kesetaraan gender, bagi kita itu basi. Karena dari dulu orang Persistri itu sudah setara dengan Persis. Jadi maksud saya ayo sampaikan kelebihan-kelebihan kita agar kemudian kita bangga. Berikutnya ikhwati iman yang saya muliakan adalah Hizbun Dar.
Apa Hisbun Darun itu? Negeri ini akan jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau kemudian negeri ini mampu memberikan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap penduduknya. Dan kita tahu ciri dari akhir zaman itu ketika kemudian cabang-cabang produksi, ketika kemudian kekuatan finansial, ketika kemudian harta dan uang itu hanya berkeliling di sekelompok kecil dari masyarakat kita. Dan saya ingin menyampaikan, itulah Indonesia. Jadi harta kita itu Pak, itu hanya berkeliling di segelintir orang saja. Tanah Indonesia itu kurang lebih 100%. Dari 100% itu, tanah kita yang kurang lebih 78% itu dikuasai hanya oleh kurang lebih 8-11%. Orang makan di dieunya milarian tanah ukuran 70 meter persegi WHC. Itu yang dapat konsesi lahan itu bisa dapat ribuan hektar. Nah kalau kemudian hal semacam ini tetap hadir di tengah-tengah kita, negeri ini nggak bakalan diberkahi. Bagaimana caranya agar kemudian ada keadilan dalam bidang ekonomi? Sebetulnya Islam sudah memberikan salurannya. Salurannya yang tadi saya sebutkan di awal, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Izinkan saya memberikan penjelasan tentang perintah zakat tadi. Perintah zakat itu imperatif sekali. Ambil sebagian harta mereka. Untuk apa kita ambil? Satu, untuk mensucikan hartanya dan untuk menumbuh kembangkan peradaban. Kita kalau ngomong tentang zakat, hayu ngabuisna teh dina persoalan untuk mensucikan harta. Padahal tidak. Yang paling pokok bahkan menurut saya, zakat itu bisa menumbuh kembangkan peradaban. Saya kasih contoh. Persis tahun 80-an ke sana sudah mendirikan ratusan pesantren di Indonesia. Yang menarik, ratusan pesantren itu tidak mendapatkan hibah sedikit pun uang dari negara. Gagah, Pak. Kita belum dapat BOS, kita belum dapat RKB. Hirup tuh pesantren, hirup. Bahkan yang membuat Pak Ridwan Kamil gogodeg, beliau pernah ngobrol gini sama saya, tan keren Persis itu. Kunaon keren kan? Hiji-hijina anu pesantren di kota Persis. Bayangin, Pajagalan itu Pak, pesantrennya itu di jantung kota Bandung, di tempat orang melakukan proses jual beli. Kenapa kita punya Pajagalan? Karena ada orang baik mewakafkan Pajagalan. Kenapa Pajagalan sampai sekarang masih berdiri? Karena ada orang-orang baik yang mensupport Pajagalan. Dan ada asatid-asatid kita yang ikhlas, dibayar di bawah upah minimum regional dan mereka tetap ngajar di situ. Saya kadang suka ngeri Pak kalau ngelihat slip gaji para asatid kita. Ngajar nahu, sorok, balagoh, mantik, itu ilmu dasar kita menguasai Islam. Digaji sabulan punten, digajina 600.000. Sok diemut ku para agnia. Bagaimana caranya orang bisa hidup dengan 600.000? Manya kudu mesakan batu. Nggak bisa Pak. Gimana cara kita menyelesaikan itu? Sok bayar zakat, infak, sedekah, wakaf. Pernah nggak ada contohnya? Pernah. Bapak Ibu nanti di rumah coba pakai handphonenya. Lalu kemudian buka Google. Mesin pencarian Google. Di situ Bapak Ibu ketik universitas tertua di dunia. Yang akan muncul universitas tertua di dunia itu ternyata tidak didirikan di benua Eropa. Tidak didirikan di benua Amerika, di Australia, bahkan Asia. Universitas tertua di dunia itu didirikan di benua Afrika. Namanya Al-Qaruni University. Tahun 859. Siapa yang mendirikannya? Seorang muslimah. Namanya Fatimah Al-Fikri. Kedua, universitas tertua di dunia itu namanya Al-Azhar University. Dibangun tahun 970 sampai 973 Masehi.
Kapan orang barat punya kampus? Orang barat punya kampus tertua namanya Bologna University di Italia. Berdiri tahun 1088. Cambridge, salah satu universitas tersohor hari ini, baru berdiri tahun 1200-an. Dulu Pak, orang Amerika, orang Eropa, orang Australia, kalau mereka mau belajar tentang sains dan teknologi, mereka datang ke dunia Islam. Dan kerennya Al-Azhar sampai hari ini masih menggratiskan pendidikannya dari mulai S1 sampai S3. Keren Islam itu kalau kita rajin bayar zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan kenapa saya contohnya pendidikan? Karena saya adalah orang yang yakin betul bahwa pendidikan itu eskalator kehidupan. Makanya kalau saya di Cibiru, Indah 8, saya ada masjid di pinggir, Masjid Al-Ikhlas namanya. Sejak tahun 2004, saya menghentikan perilaku membagikan sembako. Jadi bagi saya, daripada kemudian saya ngasih sembako, dengan total misalkan 30-40 juta rupiah, lebih baik saya menyekolahkan 3 atau 4 anak selesai sampai S1. Sembako masa dinten 2 dinten beres. Tapi kalau kita memberikan pendidikan sama seorang anak dari keluarga du'afa, maka apa yang terjadi? Allah akan jamin dia dengan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dia akan tinggi derajatnya. Sok Pak, saya minta Katapang ini jadi pilot project. Cari anak-anak pinter dari keluarga du'afa, sekolahkeun. Dan Bapak akan melihat bagaimana keajaiban terjadi. Keluarga itu akan terangkat dari anaknya yang kemudian dia mampu menyelesaikan studinya dengan baik. Ikhwatul iman yang saya muliakan. Ada lagi pertanyaan. Apa bahayanya kalau kemudian hizbun darun itu nggak terjaga? Apa bahayanya kalau orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin? Bahayanya apa? Bahaya paling pokoknya, komunisme akan merajalela. Komunis itu, benih komunis itu hanya akan tumbuh dengan subur di sebuah kawasan yang gap ekonominya tinggi. Dulu ya, mohon maaf nih. Kenapa sih orang-orang komunis ngincer kiai? Satu, mereka punya persoalan dengan agama yang dianggap candu. Yang kedua, dulu kiai itu kebanyakan adalah orang-orang yang dimampukan secara ekonomi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya siapa tadi? Satu, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Benghar Pak. Dari mana kita tahu beliau kaya? Kalau ibu nonton film Sang Kiai yang bercerita tentang biografi Kiai Haji Hashim Asy'ari, ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jawa Timur, maka Tebu Ireng itu gratis bagi masyarakat kecil. Jadi kalau lihat filmnya di awal itu Kiai Haji Hashim Asy'ari sedang jalan ketemu dengan bocah Angon. Kata Kiai gini, udah kamu nggak usah lagi ngurus sawah bapak mulai, kamu sekolah ya. Lalu kemudian datang bapaknya, kalau dia sekolah gimana cara kami menghidupi keluarga kami? Dijawab dengan gagah, nggak apa-apa, nanti kebutuhan keluargamu akan diselesaikan dengan sawah yang dimiliki olehku. Kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Benghar. Di mana tad Ustadz Uninga Benghar? Sederhana, usia 14 tahun sudah berangkat ibadah haji. Coba ibadah haji waktu sarita mahal pisan, perjalanan juga 4 bulan. Terus siapa lagi? Ahasan. Ahasan itu adalah asatid yang dimampukan secara ekonomi. Tahu dari mana? Tadi sederhana. Dulu Ahasan debat dengan Bung Karno. Pakai media, Pak. Media Ahasan apa namanya? Media Ahasan namanya Majalah Pembela Islam. Yang menarik, Majalah Pembela Islam itu dibagikan secara gratis. Kunaon bisa dibagikan secara gratis? Karena Ahasan punya 2 usaha. Satu, penenunan sarung. Yang kedua, vulkanisir ban. Jadi gagah. Oleh karena itu saya sering ngobrol dengan para asatid-asatid muda. Saya sering ngobrol gini.
kita harus jadi orang-orang yang dimampukan secara finansial. Kunaon Kang? Sabab lamun urang mampu, minimal lidah kita itu tidak dikunci oleh kelompok-kelompok yang kemudian kita berharap uang dari mereka. Yumaya Ustad ngaji di hadapan Agnia, lamun ngaos di payunan Agnia ingetan zakat. Ieu mah ngobrol tentang zakat di hadapan jamaah anu mariskin kabeh. Atuh pertanyaanna teh jadi teu lucu. Ustad kumaha da abdi mah teu gaduh emas, kinten-kinten abdi kedah zakat henteu. Nya henteu. Atau yang paling menyakitkan apa? Aya ustad ngobrolkeun haji dan umroh di sebuah perkampungan miskin. Eta teh nyakitin banget. Beres ngaji teh ngaharuleng kabeh jamaah. Aing mah rukun Islam ge teu tuntas kabeh. Da teu mampu haji jeung umroh. Ya, jadi itu bahayanya kalau Hizbun Darun tidak hadir. Berikutnya adalah amnun aman. Ada stabilitas, keamanan yang terjaga. Negeri itu bisa jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau ada stabilitas yang terjaga. Gimana caranya kita menjaga stabilitas? Salah satu caranya adalah jaga lisan kita. Kita itu sering baca dalil, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mereka orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka mereka akan bicara sesuatu yang baik. Kalau mereka nggak bisa bicara sesuatu yang baik dan bermanfaat, mereka diam. Sekarang mohon maaf Pak, saya banyak sekali menemukan orang yang hanya dengan dalil argumentasi di WA grup, lalu kemudian seolah-olah menjadi orang yang sangat pintar. Saya kasih contohnya, ini di lingkungan kita. Mohon maaf ya, ini kritik konstruktif saya. Di lingkungan Jamiah Persatuan Islam. Saya dengan Kang Fikri, ini sahabat saya, dulu saya Sekum PP Hima Persis, beliau bendahara umum Hima Persis. Itu kemarin ada vaksinasi. Ustadz Aceng divaksin. Lalu kemudian fotonya diupload. Saya nggak habis pikir, bagaimana mungkin ada jamaah Persis yang berani di Facebook, kurang lebih kalimatnya seperti ini. Astagfirullahaladzim, Ustadz Aceng sudah masuk dalam perangkap Yahudi. Kenapa nggak habis pikir, si eta maca kitabna, saloba kumaha tepikeun kawani sigah kitu, tengah jaga adab, kanu jadi guru plus ketua umum. Lamun ketua umum urang DN Aidit atau Untung pasti geus dibawa ka lubang buaya tanu kitu. Untung ketua umum urang mah bager, lembut, bijaksana. Kenapa ada yang seperti itu? Karena banyak di antara kita yang terlalu banyak baca, tapi bacaan itu bukan bacaan yang sebetulnya argumentatif. Saya kalau diminta sama Diskom Info ngobrol tentang saber hoax, bagaimana hoax itu hilang, yang saya kasih contoh itu sebetulnya komunitas kita Pak. Gimana caranya hoax itu tidak merajalela? Pakai ilmu mustalah hadis. Kita itu ari mustalah hadis bisa, padahal kita itu sedang memeriksa berita 1500 tahun yang lalu. Tapi untuk sesuatu yang ada di zaman ini kok kita sulit untuk menentukan ini teh benar apa tidak. Pakai metodologi yang sama. Matana kumaha, sanadna kumaha. Kan ditanya. Contoh, aya ibu-ibu Persisri di Cileunyi naros kieu. Ustad eta teh laras kitu dina vaksin teh aya chip. Engke teh lebet kana badan urang. Janten engke teh urang ka mana-mana batur teh terang keberadaan urang. Tah ibu-ibu nu kitu teh kanggo simkuring mah sigana masa kecilnya terlalu banyak nonton film Robocop. Bapak Ibu tahu, kita semua sebagai warga negara Indonesia sekarang punya KTP, yang di KTP itu sudah ada chip. Saya mau tanya, dugikeun ka ayeuna masih kena sok motokopi KTP teh acan? Masih kan? Cirining chipna teu guna. Dina KTP wae chip teu guna, ayeuna chip lalu kemudian dicairkan. Padahal harus dicairkan, lalu dimasukkan ke dalam tubuh.
Ya Allah, Pak, saya masuk kasih tahu ke Bapak. Sekarang kalau saya datang ke gedung sate itu bisa lihat pertemuan kita. Bahwa di tempat ini sedang ada kerumunan massa. Dari mana mereka tahu? Dari sinyal handphone yang kita kirimkan. Jadi itu kadang ngocip. Ini bisa dilacak keberadaan kita di mana. Kan katingali sinyal handphone teh Pak. Oh iya nuju ngagunuk, oh di PPI Katapang. Tewak ulah, oh ulah dan nungisina Ketua Jabar Bergerak, kurang lebih kayak gitu. Jadi kan gitu. Nah oleh karena itu saya minta dan saya mohon, kalau negeri ini ingin aman, coba keluarkan kalimat-kalimat yang baik. Saya pernah ditanya, Tad kalau begitu kita nggak boleh ngeritik pemerintah ya? Salah, kritik pemerintah. Lamun goreng sebutkan goreng. Karena syarat kita jadi umat terbaik itu kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pan aya kalimat lagi, kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada kisah menarik. Ketika Pak Jokowi datang ke Viaduk tuh, kan pernah ya datang ke Viaduk? Datang Pak Jokowi. Saya ikut hadir. Penasehat PC. Ikut hadir. Di akhir pembicaraan Pak Jokowi itu minta silahkan kalau ada kritik, masukan dan pertanyaan. Saya tahu orang Persis teh puntennya kita harus jujur. Secara umum suasana kebatinan kita itu nggak seneng sama presiden. Teresep banyak? Teresep. Oleh karena itu ketika disuruh ngacung memberikan pertanyaan atau kritik, saya itu cepat-cepat ngacung. Kunaon cepat-cepat ngacung karena dalam logika saya bakal banyak yang ngacung. Ternyata nalika simkuring ngacung ngan ukur simkuring nu ngacung. Dari mulai hari itu saya punya sebuah simpulan. Wani teh lolobana jelema mah ngan ukur dina status Facebook sia. Ari pangih jeung jenis nama kalah kacaricing. Setelah itu saya menyampaikan kritik waktu itu tentang undang-undang ormas. Saya minta kepada negara nggak boleh membubarkan ormas kecuali pakai mekanisme pengadilan. Saya pakai bahasa yang lembut. Beres saya menyampaikan kritik, tiba-tiba handphone saya bunyi. Luar biasa sih nate. Sadatan lah, hari mimpin demo masuk tarik. Hari di hadapan presiden memani lawan. Bari si kehead eta teh nanya. Terudat gimana? Emosi ya. Lalu saya ngobrol gini, kalau saya mimpin demo, kan nggak ada presidennya, yang ada media. Manya di demo teh kami menuntut kepada Bapak Presiden tolong turunkan harga BBM. Meureun cek media nate, ari ieu teh si eta teh keur ngagerenyem naon. Pan kudu tarik ameh kadang. Sekarang orangnya ada di hadapan kita. Santun nggak kalau kita jojorowokan? Tidak. Da urang teh diajarkeun dina Quran ketika Nabi Musa dan Nabi Harun akan berdakwah pada Firaun. Nabi Musa dan Nabi Harun dipanggil oleh Allah. Kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, Musa dan Harun, datangilah Firaun, dakwahilah dia dengan cara baik, tapi dengan satu catatan, pakailah qaulan layyina. Jadi pakai qaulan layyina. Bapak Ibu rudat ku banjir. Panggil DS ke dia. Tapi kalau sudah datang, tong ditenggelan siga Ade Armando. Sampaikan Pak, abdi teh kitu di dieu teh tos gentos presiden sababaraha kali, gubernur sababaraha kali, bupati sababaraha kali, tapi kunaonnya banjir teh aya wae. Tanya dengan baik. Nah kalau kita semua bisa menjaga itu, maka kita akan punya stabilitas keamanan yang baik. Kalau ibu masih nanya, tan emang penting. Keamanan yang baik itu penting. Saya kasih contoh, tuh tingali Suriah ayeuna. Tuh tingali Pakistan. Tuh tingali Bangladesh. Sebuah negeri yang tidak mampu memanajemen perbedaan di antara mereka dengan cara yang baik, biasanya mereka jatuh ke jurang yang disebut dengan failed state, negara gagal. Antakna orang atau gagal. Yang terakhir, Ibu dan Bapak yang saya muliakan,
Karena unik ngaji di tempat ini nggak dikasih tema dan nggak dikasih tahu waktunya sampai jam berapa. Dan Ustadz tahu nggak? Itu tuh adab yang paling baik. Itu adab paling baik. Karena sebetulnya Bapak Ibu ngundang Ustadz pun sebetulnya dalam konteks adab itu buruk. Punten ya saya kritik. Simkuring naros. Sumur nu nyamperkeun jalmi atanapi jalmi nu nyamperkeun sumur. Jalmi nu nyamperkeun sumur. Lamun guru-guru urang sanes simkuring lah, simkuring malain sumur. Ustadz Aceng, Ustadz Romli eta sumur sanes. Sumur kan? Itu teh sumur ilmu. Upami orang hoyong China, sumur anu disuhunkeun ka dieu atanapi urang nu sumping ka sumur. Nah, tapi kan henteu urang mah nya resep sumur we titah ka dieu lah. Plus dibere tema deh. Pasihan tema, Ustad pokoknya mah kedah ngobrol ieu. Jadi Ustad teh diatur kudu ngobrol ieu. Plus kalau di jamaah kota mah Ustadnya diatur pakaianana. Ustadz mohon maaf ya, dress code hari ini warnanya pink. Cete siga Hello Kitty wah. Allahu Akbar. Terakhir adalah sultanun qahirun. Jadi kalaupun semua prasyarat itu ada, tapi sultanun qahirun nggak mungkin kita jadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Apa itu sultanun qahirun? Negeri ini kalau mau jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur harus punya strong leadership, harus punya pemimpin dengan karakter yang kuat. Saya kasih contoh, saya nggak suka Vladimir Putin, tapi Vladimir Putin kuat. Saya kasih contoh ya, sekarang ada konflik Rusia Ukraina. Itu banyak orang yang protes sama Rusia, kenapa Rusia menyerang Ukraina. Padahal Rusia sareng Ukraina mah siga Jawa Barat sareng Jawa Tengah. Pareneng. Lalu memang ada beberapa kabupaten kota lah pami di urang mah yang pengen masuk Rusia. Oleh Ukraina dilarang, lalu kemudian mereka diperangi kabupaten kota ini. Rusia dikritik habis oleh negara-negara maju, padahal ngareneng. Tapi yang unik Amerika nyerang Irak. Itu berbatasan Pak, melintas benua, tapi dunia diam. Makanya sebetulnya dunia ini nggak adil. Kalau ibu nanya saya, Ustadz sepakat tuh Rusia nyerang Ukraina, itu abdi mah erek hukum ge perang mah harus dihindari. Tapi itu masih agak logis ketimbang yang dilakukan oleh Amerika. Nah, ikhwati iman yang saya muliakan, Vladimir Putin itu punya strong leadership. Kenapa dia melakukan serangan? Karena ia sedang mempertahankan national interest-nya. National interest itu apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu? Kepentingan nasional. Nah, kita itu butuh presiden yang menjaga kepentingan nasional kita. Contoh, lamun di urang minyak teh masih kurang, nanaonan urang ngekspor minyak keluar. Tong siga nu ebel. Patani ge apa? Pak teu kudu jadi presiden, patani we. Nini Simkuring patani di Cigalontang, Tasikmalaya. Beliau punya sawah. Kapan dia jual berasnya ke orang lain? Setelah kebutuhan keluarganya selesai. Pan teu lucu hasil panen teh dijual we kabeh ka batur. Saenggeus kitu meuli ka batur poloho nu kitu teh. Jadi kita butuh. Saya nonton bagaimana ketika Komisi 4, di Komisi 4 itu ada keluarga besar Persis namanya Hairudin Amin, mantan pimpinan pusat Hima Persis, mantan ketum. Itu kemudian Kang Hoer nanya sama Menteri Lutfi, Menteri Perdagangan. Pertanyaannya sederhana. Pak Menteri, kenapa Pak Menteri itu tidak bisa menjaga harga minyak yang terjangkau bagi masyarakat? Eta Menteri jawabannya sederhana bisa. Jawabannya tikieu. Betul Pak. Saya itu tidak mampu mengendalikan harga karena harga kita itu dikuasai dan dikendalikan oleh pasar. Bagi saya ya Allah teh, kalau begitu atuh negara teh tidak punya fungsi. Kan urang teh ngadiri ke negara, milih presiden, presiden milih menteri, agar semua pimpinan-pimpinan itu ngurus hajat hidup kita. Kalau semua dikembalikan pada mekanisme pasar, ya udah nggak usah ada negara. Kan we kumaha pasar.
Dan ternyata akhirnya terbukti kan, salah satu dirjennya hari ini ditangkap. Berarti anu jahat teh lain ngan ukur pengusaha, tapi oge pemerintah, sebagian dari pemerintah. Oleh karena itu kita butuh strong leadership. Oleh karena itu Pak, Bu, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, tolong diperhatikan. Kita itu selalu punya cita-cita, punya pemimpin yang baik. Dan saya saranin, kalau Bapak Ibu pengen pemimpin yang baik, sudahlah berhenti berharap sama partai politik. Da partai politik mah teu gawe nanaon kecuali kampanye setelah 5 tahun sekali. Saya harus terbuka. Coba tunjukin sama saya satu saja partai yang ngurus pendidikan politik masyarakat. Tapi bukan berarti kita nggak boleh milih partai. Nanti jelang pemilu kita milih partai, tapi calonnya adalah anak-anak yang terlahir dari rahim orang Katapang ini. Ameh pede orang teh milih teh. Dulu ketika Ustadz Siddiq Amin mau maju di DPD, saya yakin seyakin-yakinnya Ustadz Siddiq Amin pasti kalah. Maka di rapat saya termasuk yang menolak habis-habisan. Jangan, nanti kita malu. Tapi setelah diputuskan, saya diajarkan oleh jamiah ini kalimat fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah ada keputusan, kita bertawakal dan mengokohkan niat dan ikhtiar karena Allah. Akhirnya saya diminta jadi sekretaris tim pemenangan. Bagaimana hasilnya? Ustadz Siddiq nggak masuk. Tapi Bapak harus tahu, tahun 2003 orang Persis itu jumlahnya, kartunya hanya 23.000. Perolehan Ustadz Siddiq Amin waktu itu 918.000. Itu hasil dari kerja keras. Kenapa saya berani jadi sekretaris tim Ustadz Siddiq Amin? Karena saya tahu ini orang baik. Saya pede ngampanyekeun lagi. Ketika kemarin ada Jokowi versus Prabowo, teman-teman saya di Hima, teman-teman saya di Pemuda, jamaah-jamaah saya terus maksa saya. Ustadz sok atuh Ustadz teh kampanye karena kanggo salah sawiosna. Sejak awal ibu bisa ngecek Facebook saya nggak pernah mendukung keduanya. Saya katakan begini, kuring mah teu apal kaduanana ge. Bapak anu sok wawuh. Ustad, eta Prabowo teh soleh sok naik kuda siga Rasul. Lamun ngan ukur naik kuda siga Rasul atuh kabeh eta tukang kuda di kebun binatang eta teh Rasul. Cik atulah. Pak Sandi Uno uninga Pak Sandi. Eta zaman kampanye pemilu presiden sok nyepeng ucing. Untuk menunjukkan kepada umat Islam bahwa dia dekat dengan hewan yang dicintai oleh Rasul. Patarosan simkuring. Setelah beliau jadi menteri sampai sekarang, aya teu nu ningali ucing eta. Pak Jokowi ya Allah, eta ku pendukungna mandi disanjung-sanjung. Inilah pemimpin yang seperti Rasul. Sederhana, kunaon? Sabab cenah raksukanana kaluhur bodas kahanap hideung. Budak TPA ge siga kitu. Presiden teh mani soleh kunaon eta tingali nganggo sapatu ge di talian ku nyalira. Nya wajar da lain playgroup atuh. Jadi saya pikir kalau kita sesuai dengan doa tadi kita pengen pemimpin yang muttaqina imama, hadirkannya dari rahim kita. Sok ajarkeun murang kali urang teh sejak kecil jadi pemimpin yang baik, kasih dia kepercayaan untuk memimpin. Kenapa RGUG itu jadi penting? Karena orang belajar memimpin di situ. Kenapa ibu bapak harus masukkan anak ibu bapak ke pemuda? Karena di pemuda anak ibu bapak itu belajar jadi pemimpin. Iya masuk ayah ari persis trina ayah, ari pemuda dan pemudina nggak ada. Ari teh marandul atau kumaha? Hegi di pemuda ge puntennya khususna Kabupaten Bandung. Anu penting teh ilmu. Ieu mah ya Allah tiap aya persada kunaon anu rame teh dina perlombaan futsal jeung menbal. Ari karya tulis ilmiah ada beberapa cabang yang enggak ikutan. Padahal legasi kita dari Tuan Hasan dan Muhammad Nasir itu di kemampuan kita menulis. Pernah aya contoh ti Hasan menbal. Ieu mah ya Allah ari persada ari kana menbal tepikeun ka kamarinya Cileunyi lawan Banjaran. Orang Cileunyi protes sama saya. Tan kuduna Ustad nonton kunaon eta Banjaran kasar pisan ka urang. Tuluy kumaneh dikumahakeun dia kasaran tan enggak siji-hiji. Kuduna ye
lamun orang menba, orang Persis makan gaduh dalil. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi sebagai sesama muslimah ruhama'u bainahum. Lamun banyaran keur mawa bola tong dihalangan. Eta ruhama'u bainahum. Erek ngagol ge ditanya punten ridho teh gitu. Pan kudu antarodin. Dah lah ya gitu. Baik Ibu dan Bapak yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf tidak ada tanya jawab hari ini Ustaz, karena saya sebetulnya jam 6.30 ditunggu di Bojong Malaka. Jadi saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan suatu saat kita akan jumpa kembali dan saya mohon pamit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ibu dan Bapak sekalian ya. Rabbana afriq alaina sabr wasabbit aqdamana fa'ansurna 'alal qawmil kafirin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.